Tanpa ragu lagi, Talha melangkah dengan berani untuk menghadapi musuh, mencegah mereka mendekati Rasulullah. Dengan gagah berani, Talha membela Rasulullah, membawanya ke tempat yang lebih aman di puncak bukit. Rasulullah duduk dengan tubuhnya yang lemah, gigi taring patah, kening dan bibir sobek, dan darah mengalir dari wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Talha bin Ubaidillah yang berjalan di muka bumi sesudah kematiannya. Talha bin Ubaidillah adalah sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang gigih melawan musuh-musuh Allah. Ia mendapat julukan burung elang perang Uhud karena memiliki mata yang tajam seperti elang. Ia adalah sepupu dari Abu Bakar bin Abu Quhafah, khalifah pertama umat Islam, dan turut serta dalam banyak peperangan sejak awal Islam berdiri, menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Sahabat kalbu yang beriman, sebelum masuk ke kisah utama, kita bahas singkat kisah Talha bin Ubaidillah sebelum masuk Islam, hingga akhirnya menjadi mualaf. Talha termasuk salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, atas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, Talha mendengar tentang Rasulullah dari seorang pendeta di Basrah. Ia penasaran dengan sosok Nabi yang disebut-sebut oleh pendeta itu, dan ingin sekali bertemu, dan berbicara dengan Rasulullah. Dikutip dari laman Masjid Al-Muhajirin, pendeta itu memberitahu, bahwa Allah telah mengutus seorang Nabi bernama Ahmad bin Abdullah, di Tanah Haram, sekarang bernama Makkah. Kata-kata itu terpatri dalam pikiran Talha bin Ubaidillah. Saat ia kembali ke Mekah, ia menanyakan hal itu kepada teman-temannya, apakah ada sesuatu yang aneh terjadi saat ia di Syam? Mereka menjawab, ada, dia adalah Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai seorang nabi. Talha bertanya lagi, siapa saja yang sudah mengunjunginya? Yang mengunjungi dan mempercayai Nabi Muhammad. Mereka menjawab, banyak, salah satunya adalah Abu Bakar, yang juga percaya pada risalah Muhammad. Kemudian ia pergi ke Abu Bakar dan menanyakan tentang Muhammad. Talha bertanya, apakah dia memiliki nama lain? Abu Bakar menjawab, ya, dia juga disebut Ahmad bin Abdullah. Lalu Talha bersama Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah, dan mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Setelah masuk Islam, melihat bahwa dirinya bukanlah orang biasa, melainkan saudagar terpandang di tanah Arab, membuatnya mendapat penganiayaan dari kaum Quraisy karena masuk Islam. Naufal bin Huwailid, yang disebut Singa Quraisy, melindungi Talha dan membuat Talha lebih leluasa menjadi seorang muslim. Talha setia mengikuti ajaran Rasulullah dan selalu berada di samping beliau. Hanya satu kali ia tidak ikut berperang melawan kaum musyrik, yaitu Perang Badar, karena ia ditugaskan ke Madinah bersama Sa'id bin Zaid. Talha sedih karena tidak berperan dalam Perang Badar, tapi Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan bahwa pahalanya sama dengan pejuang lain, karena ia teguh di jalan Islam. Hal ini juga membuatnya menjadi seorang ahli Badar, di mana ia dianggap hadir dalam perang tersebut, meskipun tengah absen untuk memata-mati kekuatan kaum Quraisy. Sahabat kalbu yang beriman, panggung yang membesarkan namanya adalah ketika Perang Uhud dimulai. Perperangan kejam atas kaum muslimin dan kaum Quraisy tersebut, hampir menggores luka parah pada diri Rasulullah. Rasulullah sampai berkata, siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya, lihatlah Talha. Ucapan Rasulullah ini terjadi pada saat Perang Uhud. Kala itu, pasukan muslim telah terpecah belah, sehingga hanya tersisa beberapa orang di antara mereka, termasuk Talha bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin yang naik ke bukit dihadang oleh musuh. Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, seru Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah, jawab Talha. Tidak, jangan engkau. Engkau harus tetap di tempatmu. Saya, wahai Rasulullah, kata seorang prajurit Ansyar. Iya, majulah, kata Rasulullah. Prajurit Ansyar itu maju melawan prajurit kafir yang ingin menghabisi Rasulullah, hingga menemui kesyahidannya. Rasulullah meneruskan perjalanan, tetapi dihadang kembali oleh tentara musyrikin. Siapa yang berani melawan mereka ini? Seru Rasulullah lagi. Saya, wahai Rasulullah, kata Talha mendahului yang lain. Jangan, engkau tetaplah di tempatmu, jawab Rasulullah.
Lalu seorang prajurit Ansyar menggantikannya. Begitu terus hingga 11 orang prajurit Muslim menemui syahid. Tinggal Talha sendiri bersama Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Talha, "Sekarang engkau, wahai Talha." Tanpa ragu lagi, Talha melangkah dengan berani untuk menghadapi musuh, mencegah mereka mendekati Rasulullah. Dengan gagah berani, Talha membela Rasulullah, membawanya ke tempat yang lebih aman di puncak bukit. Rasulullah duduk dengan tubuhnya yang lemah, gigi taring patah, kening dan bibir sobek, dan darah mengalir dari wajahnya. Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah datang menemui Rasulullah, tetapi beliau meminta mereka membantu Talha. Talha sendiri ditemukan tergeletak pingsan, tubuhnya dipenuhi oleh 79 luka dari tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah. Pergelangan tangannya bahkan putus. Darah segar mengalir, dan semua orang yakin bahwa Talha telah syahid karena luka-luka parahnya. Namun, keheranan menyelimuti semua orang ketika Talha masih hidup. Meskipun menderita luka yang parah, ia tetap bertahan hidup. Oleh karena itu, Talha dijuluki dengan sebutan Asy Syahidul Al-Hayyu, atau syahid yang masih hidup, sebuah gelar yang mencerminkan keteguhan dan keuletannya dalam membela Rasulullah. Sejak saat itu, setiap kali perang Uhud disebut di hadapan Abu Bakar, jawabannya selalu menggema, perang hari itu adalah peperangan milik Talha seluruhnya. Seakan ingin menebus ketidakhadirannya pada perang Badar, Talha mengorbankan segalanya di medan Uhud. Sebab saat perang Badar terjadi, dia dan Sa'id bin Zaid tengah diutus menjadi mata-mata di luar kota oleh Rasulullah. Meski begitu, Talha berhasil meraih hasil jarahan dari perang Badar. Sahabat kalbu yang beriman, tak hanya memiliki sifat yang pemberani, Talha juga dikenal sebagai sosok yang jujur dan teguh pendirian. Sejak awal keislamannya, tak hanya menapaki jalan kebenaran, tapi juga menjunjung tinggi komitmen dan kedermawanan. Suatu waktu, setelah membawa pulang keuntungan dagang yang mencapai 700.000 dirham, malam itu Talha tiba-tiba merasa gelisah, risau, dan tidak tenang. Bahkan, kegelisahannya begitu mendalam sehingga sang istri pun merasa bingung. "Mengapa engkau begitu gelisah? Apakah aku telah melakukan kesalahan padamu?" tanya sang istri dengan penuh kebingungan. Talha menjawab, "Tidak, engkau tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, ada yang mengusik pikiranku. Pikiran seorang hamba yang gelisah, merasa berat hati saat memiliki harta yang bertumpuk di rumahnya." Istrinya mengatakan, "Mengapa engkau begitu risau? Banyak yang membutuhkan bantuanmu. Besok pagi, bagikanlah uang itu kepada mereka yang memerlukan. Semoga Allah senantiasa merahmatimu. Engkau sungguh wanita yang diberkahi oleh taufik Allah," ucap Talha dengan penuh kebahagiaan. Pada akhirnya, Talha memberikan sebagian besar uang tersebut kepada fakir miskin dari Ansyar dan Muhajirin keesokan harinya. Meskipun itu adalah hasil keuntungan dagangnya, ia merasa tidak berhak memegang harta sebanyak itu. Tidak heran jika Rasulullah memberinya gelar Talha Al-Jaud, Talha yang pemurah, dan Talha Al-Fayyad, Talha yang dermawan. Talha syahid pada usia 60 tahun dalam peristiwa perang Jamal, karena luka yang cukup dalam di kakinya. Atas semua kisah hidupnya yang tidak biasa, Talha menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga, bersama 9 sahabat lainnya. Dan itulah kisah dari Talha bin Ubaidillah, yang berjalan di muka bumi sesudah kematiannya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.